Apa benar jika saat ini umat Islam semakin menyusut populasinya dan penganutnya? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Teman-teman, saya kerap kali menjumpai sebuah komentar ya, walaupun intensitasnya itu tidak sering ya, berupa komentar-komentar intimidatif dengan pernyataan bahwa umat Islam kian hari semakin menyusut dan berkurang, atau seperti komentar yang mengandung frase tsunami murtad seperti itu. Walaupun mungkin komentar yang begitu itu tujuannya adalah untuk mengintimidasi psikologi pembaca dan juga bukan hal yang realistis, namun kita tidak boleh menyikapinya dengan remeh-temeh. Karena ya bisa jadi pernyataannya bahwa umat Islam semakin menyusut benar-benar fakta. Atau kalau bukan fakta, maka bisa jadi hal itu bakal terjadi, mungkin ya bakal terjadi di masa-masa berikutnya kan seperti itu. Sehingga walaupun pada dasarnya itu terdengar konyol bagi kita ya, akan tetapi kita harus tetap siaga dan introspeksi diri untuk mengantisipasi terjadinya permurtadan besar-besaran. Karena bisa jadi pemurtadan itu mungkin karena salah kita sendiri. Oleh karenanya di sini kita akan membahas apakah benar Islam di dunia semakin menyusut, kemudian apa-apa saja yang membuat umat suatu agama itu menyusut dan bagaimana antisipasinya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com, di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Ada satu tren video yang kian meningkat di internet akhir-akhir ini, khususnya di YouTube ya, yang mempertontonkan adanya umat Islam yang mengaku murtad seperti itu. Dan kemudian dia memberikan persaksian kenapa dia berpindah ke agama tersebut. Nah, ada yang katanya lulusan pesantren, lulusan Universitas Islam, anak ustadz, guru ngaji, keturunan kiai, dan sebagainya. Walaupun kedoknya itu pada akhirnya terbongkar ya. Misal ada yang mengaku guru ngaji, tapi rupanya ngajinya itu belepotan. Ada yang ngaku ustadz, tapi ketika ditanya ya nggak tahu apa-apa seperti itu. Dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan hingga persaksian-persaksian yang terdengar aneh dan tidak dapat dikonfirmasi secara empirik, seperti melihat Tuhan agama lain di Ka'bah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, video-video ini seolah-olah mengesankan jika banyaknya umat Islam yang murtad. Walaupun kedok dan kekonyolannya terlihat nyata ya. Namun juga kita lihat bahwa banyak juga video-video yang memperlihatkan persaksian orang-orang mu'alaf. Sehingga terkadang umat Islam merasa terlena dan merasa bahwa pemeluk agamanya itu semakin berkembang seperti itu. Dan begitu pula terjadi pada tetangga sebelah, sebaliknya. Namun kalau kita lihat dari data yang dipublish 5 tahun yang lalu, seperti yang dikutip oleh The Guardian, menyebutkan bahwa alih-alih umat Islam kian menyusut, namun proyeksi mereka berdasarkan data menyebutkan bahwa di tahun 2075 malahan Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Data yang digunakan oleh The Guardian ini merupakan data yang dikutip dari studi penelitian Pew Research Center, sebuah badan riset global populer yang bermarkas di Amerika Serikat. Nah teman-teman, berdasarkan hasil riset mereka, apabila tren dan fenomena yang terjadi sekarang itu terus berlanjut, maka dapat diproyeksikan jika umat Islam akan menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di dunia di 4 dekade berikutnya. Nah, berdasarkan badan riset ini mengatakan bahwa populasi muslim akan mengalami peningkatan yang sangat fantastis untuk 4 dekade ke depannya, dan jumlahnya akan mencapai seimbang dengan populasi Kristen pada tahun 2050. Ya, di sini kita nggak bahas lagi agama Yahudi, Hindu, dan Buddha ya, karena agama-agama ini bukanlah agama misi seperti itu. Nah, kalau dilihat dari proyeksi statistik konversi agama, yakni populasi yang masuk dan keluar agama ya, mu'alaf dan murtad seperti itu, diperkirakan dari tahun 2010 hingga tahun 2050 akan ada 9 juta orang yang memilih murtad. Nah, namun dalam rentang waktu itu pula umat Islam malah mendapatkan 12 juta pemeluk baru seperti itu. Nah, jika umat Islam hanya mendapatkan 12 juta pemeluk baru, maka Kristen akan mendapatkan 40 juta pemeluk baru, sekitar 3 kali lipat lebih banyak dari yang mu'alaf ke agama Islam. Namun teman-teman, di sini disebutkan malahan yang keluar dari Kristen itu lebih banyak lagi, yakni 106 juta orang, yang membuat populasi Kristen itu berkurang sebanyak 66 juta orang prediksinya.
Nah, hal ini terjadi karena adanya tren di Eropa untuk meninggalkan keyakinan lama atau keyakinan bawaan lahirnya, dan dianggap hal itu sebagai bentuk pencerahan bagi mereka. Nah, sebagian mereka menganggap jika meninggalkan Kristen dan menjadi ateis atau agnostik itu dianggap sebagai bentuk pencerahan. Nah, hal ini tidak terlepas dari gerakan ateisme dan skeptisisme terhadap agama dan dipengaruhi oleh buku-buku bacaan seperti buku bacaannya Yuval Noah Harari dan lain sebagainya. Sebagian pula menganggap jika meninggalkan Kristen dan menjadi Muslim itu sebagai bentuk pencerahan. Hal ini juga tidak terlepas dari usaha dakwah umat Islam di Eropa yang semakin kesini semakin mencerahkan. Terlebih, skeptisisme Kristen sendiri itu sebenarnya muncul di Eropa. Sekolah-sekolah Kristen liberal yang banyak bertebaran di sana yang mengkritik Kristen itu banyak di Eropa. Ini yang membuat umat Kristen di sana juga merasa skeptis terhadap agama bawaan lahirnya tersebut. Nah, kalau dilihat berdasarkan data demografi secara rinci dari Pew Research Center, di tahun 2010 populasi umat Kristen itu melampaui umat Islam. Namun sayangnya di tahun 2050 populasi Kristen itu dari 2,1 miliar orang, mereka kehilangan sekitar 700-an juta orang pemeluknya. Nah, sedangkan pemeluk Islam yang pada tahun 2010 hanya memiliki pemeluk sebanyak 1,5 miliar, nah di tahun 2050 itu bertambah menjadi 2,7 miliar pemeluk, di mana ada penambahan populasi sebanyak 1,1 miliar orang seperti itu. Nah, menurut mereka pertumbuhan demografi ini terjadi karena wanita-wanita Muslim itu diberikan anugerah berupa kesuburan yang tinggi dari wanita-wanita pemeluk agama lain seperti itu. Nah, menyusutnya pemeluk agama Kristen di Eropa dan juga Amerika itu juga dipengaruhi budaya dan kultur yang mereka anut modern ini, sehingga mempengaruhi kesuburan wanitanya. Nah, faktor-faktornya adalah yang pertama, wanita dan laki-laki di Eropa umumnya mengonsumsi alkohol bahkan merokok, yang mana kebiasaan buruk ini berpengaruh pada kesuburan. Sedangkan kedua hal ini itu dilarang dan tabu buat wanita dan laki-laki Muslim. Nah, sayangnya mereka itu tidak menjadikan konsumsi alkohol sebagai sesuatu yang haram di sana. Yang kedua, teman-teman, karena faktor budaya child free di Eropa, di mana adanya komitmen untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Nah, sedangkan budaya ini tabu dalam agama Islam, karena Islam mengajak untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Rasulullah SAW bersabda, "Aku bangga jika umatku banyak," seperti itu. Dan ketiga, teman-teman, faktor berikutnya karena budaya seks bebas di Eropa. Nah, kekristenan di Eropa itu tidak gencar mensosialisasikan bahayanya seks di luar nikah, membuat anak muda di Eropa itu sudah tidak lagi perawan di usia mudanya. Hal ini berdampak pada keinginan tidak menikah yang berujung pada budaya hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan atau FWB, yang kemudian berujung pada keinginan tidak memiliki anak. Yang keempat, teman-teman, faktor stres. Nah, dalam Islam kita kan memahami bahwa Allah telah menjamin rezeki anak-anak kita dengan cara apapun seperti itu. Namun orang-orang Eropa itu tidak memiliki motivasi yang sama yang membuat mereka menganggap jika banyak anak itu sama dengan banyak beban. Makanya anak-anak orang Eropa itu tidak banyak, tidak seperti suburnya orang-orang di Asia. Faktor stres dari tuntutan kerja dan tekanan hidup pula berefek pada kesuburan, keputusan punya anak, dan bahkan berujung pada bunuh diri di sana. Dan kelima, teman-teman, menyusutnya populasi laki-laki karena tidak tegasnya otoritas Kristen di sana untuk membendung gerakan LGBT, yang kemudian pula kelompok ini didukung oleh pemerintah. Sedangkan mayoritas penduduk negara Muslim itu umumnya laki-laki masih sehat secara orientasi seksualnya karena ustadz-ustadz kita itu tegas dalam berdakwah. Nah, teman-teman, hal yang harus kita syukuri adalah bahwa otoritas agama kita itu cukup tegas menjaga budaya dan moral umat sehingga tidak terjerumus pada kondisi-kondisi yang dialami oleh orang-orang Eropa dan Amerika. Nah, teman-teman, kalau kondisi ini terus bertahan, maka di tahun 2070 populasi umat Islam akan mengimbangi populasi Kristen, bahkan melampauinya. Hal ini juga diakui oleh sejarawan dari Universitas Columbia, Richard W. B., dan ahli demografi Universitas Oxford, David Coleman. Nah, menurut mereka, perkiraan umat Islam akan menjadi mayoritas di Eropa dan di dunia bukanlah ketidakmungkinan. Hal ini dapat bercermin pada periode abad pertengahan di mana Islam jadi agama terbesar di Eropa untuk sekian lamanya. Nah, walaupun pemeluk agama Kristen diproyeksikan akan terus menyusut, namun hal yang dapat kita pelajari dari mereka adalah bahwa ketika mereka menyadari data ini, mereka mencoba memperbaiki kondisi dengan usaha misinya untuk menjaring banyak pemeluk. Hal yang sederhana dapat kita lihat adalah bagaimana saat ini banyaknya iklan-iklan dari agama mereka yang bertebaran di internet sebagai upaya promosi agama mereka, yang bahkan dikemas secara terselubung dan manipulatif untuk menjaring pemeluk dari agama Islam. Dan mereka pula punya sumber dana yang besar untuk upaya misi itu. Begitu pula banyak kita lihat di YouTube, banyaknya channel-channel yang bermunculan untuk mengkritik Islam dengan tujuan agar umat Islam lebih banyak murtad. Nah, ini juga disinggung dalam laman website NU.
di mana sebab utamanya pemurtadan adalah karena maraknya misi kristenisasi di kawasan-kawasan mayoritas Kristen dan perbatasan. Oleh karenanya, daripada kita terlena dengan data-data positif dari Pew Research Center, lebih baik kita juga tetap siaga dan waspada. Karena kalau kita terlena, maka hal itu akan jadi bencana untuk kita sendiri. Nah, fenomena pemurtadan secara online maupun offline mungkin jadi ancaman bagi kita Muslim. Namun alangkah lebih baik jika kita juga mempelajari metode-metode mereka sebagai upaya preventif dan pengimbangan. Yakni ketika mereka berbondong-bondong buat video untuk menggugat Islam, baik di YouTube maupun TikTok, maka kita juga berbondong-bondong untuk membuat video yang serupa. Bukan untuk menggugat Kristen gitu ya, akan tetapi untuk membantah tiap syubhat yang mereka lontarkan kepada agama Islam. Karena kita nggak perlu menggugat agama mereka, sebab berdasarkan riset tadi, Islam itu akan terus berkembang, Islam itu akan terus banyak pemeluknya. Maka tugas kita adalah untuk menjaga agar ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, faktor lain yang dapat dimanfaatkan untuk pemurtadan adalah seperti kondisi ekonomi, kebodohan, perilaku umat Islam yang menyimpang, dan lain sebagainya. Dan selain itu kita juga dapat menjaga diri kita dan keluarga kita dari pengaruh syubhat-syubhat non-muslim dengan serius mempelajari Islam. Kemudian sering menyimak video-video yang menjawab tuduhan-tuduhan non-muslim. Serta membaca bukunya Dr. Zakir Naik yang berjudul Mereka Bertanya Islam Menjawab, dan juga bukunya Ustadz Insan Mokoginta yang berjudul Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam. Kedua buku ini sangat membantu kita untuk menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan terhadap agama Islam oleh golongan-golongan yang menggugat dan mengkritik agama Islam, seperti itu. Mengenai kedua buku ini, teman-teman dapat klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, menurut teman-teman, kira-kira apa lagi yang menyebabkan terjadinya permurtadan dan apa antisipasinya? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share-nya, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.